Alright, oke. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, juga yang menyaksikan online. Tuhan memberkati kita semua. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak kita siapkan hati kita supaya boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sebelumnya saya mau ajak kita boleh berdoa bersama-sama sekali lagi ya. Let's pray. Bapa, hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus boleh menyentuh setiap kami sehingga kami juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kami mau katakan, kami mau siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan pada tahun ini kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami semakin kuat dan kami boleh menjadi jemaat yang bertindak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 2 minggu lalu saya sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul Let us begin with a good heart, dengan hati yang benar ya, with the right heart. Dan kemudian minggu lalu saya ganti topiknya, tapi dengan tema yang sama, yaitu masih tentang sebuah permulaan seiring dengan kita masih ada di awal tahun 2024 ini. Dan hari ini tetap dengan tema yang sama, tema kita dalam permulaan awal tahun. Tapi saya mau lebih lanjutkan kepada apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini yaitu Let us begin with God's heart. Waktu kita memulai tahun ini, saya mau encourage kita boleh memulai dengan hati Tuhan. Nah, saya masuk pertama, lihat slide pertama. Satu kebenaran yang luar biasa ya, kita belajar dari beberapa minggu ke belakang, yaitu everything started with God and everything finds its beginning in God. Bahwa semuanya itu dimulai oleh Tuhan. So kan firman Tuhannya in the beginning God gitu. Jadi pada awalnya, pada permulaannya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi semuanya itu diawali oleh Tuhan. Tuhan yang memiliki rencana, Tuhan yang berencana, kemudian Tuhan menciptakan, Tuhan melakukan banyak hal. Jadi semuanya diawali oleh Tuhan. Dan kemudian kalau kita lihat, semuanya ini sebenarnya awalnya memang dari Tuhan. Semua awalnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memulai, maka tidak akan ada semuanya. Dan karena Tuhanlah, maka kita juga boleh memiliki arti. And everything also finds its meaning in God. Hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apa yang kita lakukan, semuanya itu memiliki sebuah arti ketika kita membawa di dalam sebuah konteks, yaitu ada Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau tidak, itu hanya akan berhenti kepada diri kita sendiri dan tidak bisa menjangkau kepada hal yang lebih jauh lagi gitu. Nah, untuk itu saya mau ajak kita lihat kembali di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Ini menyatakan bahwa kita ini diciptakan di dalam gambar Tuhan ya. So firman Tuhan katakan that God said, let us make man in our image according to our likeness. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan, mari kita menjadikan manusia yang segambar dengan kita, yang serupa dengan kita. Saya tulis di sini beberapa terjemahan ya. Yang pertama yaitu New King James Version, kemudian ada The Message dan Amplified Bible. Dikatakan seperti ini, saudara perhatikan yang huruf dicetak tebalnya ya. Dibilang gini, bahwa make them reflecting our nature. Jadi waktu Tuhan katakan, mari kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Maksudnya mari kita menjadikan manusia supaya mereka bisa merefleksikan, bisa mencerminkan alamiahnya kita, siapa kita. Bahwa kita belajar minggu lalu bahwa Tuhan kita ini diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan, yaitu kita memiliki karakteristiknya Tuhan, kemudian kita memiliki kualitasnya Tuhan. We have God's characteristic and then we have God's qualities, gitu ya. Kita punya karakteristik Tuhan dan kita punya kualitas dari Tuhan. Nah, yang di Amplified Bible ini memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Di situ dikatakan bahwa then God said, let us make man in our image according to our likeness, supaya serupa dengan Tuhan. Nah, serupanya ini dalam hal apa? Bukan dalam hal fisik, not physical, but a spiritual personality and moral likeness. Jadi ada kesamaan di sisi kekudusan, dalam kerohanian, dan juga di dalam moral. Moral itu ya yang moral sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Dalam arti apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu mau supaya umat manusia ini
sama dengan Tuhan dalam karakternya, dalam kekudusannya, mengikuti kebenaran firman Tuhan, dan ketika orang melihat kita, seharusnya orang bisa melihat Tuhan. Gitu, saudara bisa dapatkan ya. Ketika orang bisa mengenal kita, orang bisa dibawa untuk mengenal Tuhan. Ketika orang mengenal kita, orang bisa melihat bahwa oh ternyata ada Tuhan yang baik ya. Ada Tuhan yang memaafkan, ada Tuhan yang mengampuni, ada Tuhan yang memberkati. Nah, untuk itu kita perlu melihat bahwa kita ini diciptakan untuk juga merefleksikan hati yang dari Tuhan. Gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, we were created to reflect God's heart. Secara umum, ketika Tuhan katakan, let us make man according to our image, it means that let us make man that can reflect our heart to the world. Mari kita ciptakan manusia yang bisa menjadi satu cerminan bagaimana hati Tuhan terhadap dunia ini. Nah, satu firman Tuhan yang luar biasa ini menjadi dasar dari setiap pelayanan orang percaya di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Jadi karena begitu besar kasih Allah, boleh bantu saya sama-sama kalau ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, hebat pada hafal firman Tuhan, puji Tuhan. Nah, ini saudara lihat ya bahwa ini satu ayat yang kita sering dengar, tapi sebenarnya ini memperlihatkan bahwa semuanya ini berawal dari hati Tuhan. Hati Tuhan yang membawa Tuhan itu boleh melakukan sesuatu, boleh mengerjakan sesuatu, merencanakan sesuatu. Singkat cerita bahwa manusia jatuh dalam dosa, dan apa yang Tuhan lakukan itu untuk bisa membawa manusia kembali pada akhirnya nanti bersama-sama dengan Tuhan. Dasarnya apa? Karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi setiap umat manusia. Nah, itu bicara tentang apa tuh? Hati. Jadi hati Tuhan yang begitu luar biasa, yang membuat oke deh, kita korbankan deh. Mengaruniakan itu dalam arti Yesus itu dikorbankan, dan pada akhirnya dia dikorbankan sampai mati di kayu salib. Itu benar-benar dikorbankan. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya, tadi firman Tuhan katakan, kita boleh memperoleh hidup yang kekal, ditebus dari dosa. Tapi saudara bisa lihat bahwa hati itu yang membawa Bapa di surga bahkan memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya dikorbankan, yang tidak memiliki kesalahan apapun tapi diberikan, dikorbankan untuk orang yang berdosa. Saya lihat buat kita tidak gampang untuk kita memberikan atau mengorbankan, apalagi kalau kita punya yang terbaik dari kita untuk seseorang yang tidak ada hubungannya misalnya, atau orang yang melakukan kesalahan tapi yang dikorbankan dari kita. Tapi kenapa Bapa di sorga memberikan semuanya itu? Karena Bapa begitu mengasihi, karena Bapa memiliki hati yang luar biasa, mengasihi setiap kita. Dan itu yang menjadi dasar dari setiap tindakan, dari setiap perkataan. Bahkan selama Yesus sendiri ketika dia dikirimkan ke muka bumi ini, dia bertahan, dia berjuang, dia menderita banyak hal. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengasihi setiap kita. Dari hati yang luar biasa yang mengasihi itu membawa kepada satu tindakan yang luar biasa. Dari hati yang besar membawa kepada Yesus mengalami hal-hal yang besar. Dari hati yang benar-benar mengasihi membawa dia memampukannya untuk bisa mengasihi orang-orang dan melakukan hal-hal yang di luar pikiran umat manusia. Nah, untuk itu 2 minggu lalu saya sampaikan bahwa penting untuk kita menjaga hati kita. Ya, saudara, saya percaya boleh mendapatkan urutannya. Seperti yang ditulis dalam kitab Amsal 4 ayat 23, Proverbs 4:23, the Bible says, keep vigilant, watch over your heart. That's where life starts. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah mengalir atau terpancar kehidupan. So, dalam beberapa terjemahan ada yang bagus, dalam Holman Bible dikatakan, guard your heart above all else, for it is the source of life. Sumber kehidupan kita itu mengalir dari hati kita. Saudara masih ingat 2 minggu lalu saya sampaikan tentang ilustrasi tentang torn air ya, tangki air. Apa namanya kemarin saya bilang, aku jadi lupa. Ya itulah toren, tangki air atau mata air.
Kalau mata airnya bagus, keluarnya bagus tentu, sederhana. Kalau mata airnya kotor, sumbernya kotor, tangkinya kotor, maka keluarnya kotor. Itu memberikan dampak kepada banyak hal. Nah dari sini kita belajar bahwa sebenarnya kita perlu menjaga hati kita baik-baik, sebab hati kita itu menentukan jalan kehidupan kita. Kalau hatimu baik, maka kelakuanmu, perkataanmu itu akan dituntun kepada hal yang baik. Hubunganmu dengan orang itu akan menjadi baik. Tetapi kalau dari hatimu memang sudah tidak baik, maka itu akan ada kecenderungan untuk apapun yang kau lakukan itu akan membawa kepada satu hal yang tidak baik. Jadi firman Tuhan ajarkan bahwa jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hari-hari ini kita menjaga banyak hal, kita di gedung ini kita taruh kamera semuanya. Karena ada banyak barang-barang berharga di tempat ini, kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah di dalam kehidupan kita ternyata menarik, Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan bahwa satu hal yang perlu kita jaga baik-baik nih, bukan mata, bukan telinga, bukan yang lain-lain, tapi Tuhan bicara tentang hati. Kenapa? Karena sekali lagi, hati ini yang menjadi titik awal atau sumber yang menentukan kehidupan kita. Wah ini luar biasa, kita perlu mengerti nih. Dengan hal ini, kalau kita mengerti, kita akan menjaga hati kita baik-baik. Sumber kehidupan kita berasal dari hati kita. So, let's begin with the right heart and let's begin with God's heart. Kita tahun ini, mari saya mau encourage jemaat Tuhan, kita mulai dengan hati yang benar ya. Hati yang benar itu hati yang mengikuti firman Tuhan. Kemudian kita memulai dengan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu seperti apa? Kita belajar lagi bagaimana hati Tuhan. Apa yang membuat Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan itu. Nah biar kita boleh memiliki apa yang Tuhan miliki di dalam hatinya. Ada satu lagu, aduh saya lupa. Teach me how to love like you have loved me. Wah itu kalau saya nyanyi lagu itu, saya merenungkan gitu. Tuhan, ajar aku Tuhan untuk mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Karena bagaimana Tuhan mengasihi dengan berkorban. Tuhan mengasihi dengan memberi yang terbaik. Tuhan mengasihi dengan melakukan segalanya. Aduh Tuhan, saya seringkali gagal dalam mengasihi orang. Saya berdoa seperti itu. Tuhan ajar aku Tuhan, supaya setiap hari aku bisa terus mengasihi orang sebagaimana Tuhan mengasihi aku, memberikan yang terbaik. Nah kita perlu terus bertumbuh di dalam hal itu. Ada amin. So kembali bahwa kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati adalah seperti mata air, hidup terpancar dari hati dan semuanya menentukan jalan kehidupan kita. 2 minggu lalu saya sampaikan ada 3 poin apa yang perlu kita jaga, hal-hal apa yang harus kita hindari, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, kita perlu menjaga hati kita supaya kita tidak memiliki yang namanya double heart. So we need to avoid a double heart. Dan kemudian kita perlu menjaga juga supaya hati kita jangan keras. Jangan hati kita jadi hard heart. Daud, dia memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tegur, dia tidak mengeraskan hatinya. Tapi hatinya lembut, dia mau dibentuk, dan akhirnya Tuhan memberkati dia luar biasa. Terlepas dari apa yang dia lakukan. Yang dosa yang begitu luar biasa. Tapi karena ada hati yang lembut, dia kembali kepada Tuhan. Dia ikut apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka Tuhan berkati dia luar biasa. Nah kemudian yang ketiga, kita perlu menghindari juga supaya hati kita jangan sombong. A proud heart. So the first one is a double heart, and then a hard heart, hati yang keras, and then a proud heart. Karena Amsal katakan ya, dalam Amsal 16 ayat 18-19, kecongkakan itu mendahului kejatuhan. Tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Jadi saudara, hati yang sombong itu mendahului kejatuhan. Next slide boleh. The first 1, 2, 3 ada some points. Is it okay? Let's follow ya. Okay, so that's the first 3 things that we need to avoid. Jadi hati-hati, beware, dan saudara hindari, saudara jauhkan hatimu dari hati yang seperti ini, hati yang mendua hati, kemudian hati yang keras dan hati yang sombong. Nah berikutnya saya mau lanjutkan, ada 3 hal lagi yang saya mau lengkapi supaya kita boleh memiliki satu pengertian yang penuh, kita boleh berhati-hati, berjaga-jaga terhadap hati kita. Nah yang berikutnya, kita perlu menjaga hati kita dari yang namanya unbelieving heart. Beware, avoid an unbelieving heart. From Hebrew chapter 3 verse 12. Firman Tuhan katakan seperti ini, take care brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat
seorang yang hatinya jahat, itu udah jelas ya, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, firman Tuhan ajarkan ini satu hal yang sederhana sebenarnya. Jadi jangan sampai kita memiliki hati yang tidak percaya, an unbelieving heart. Saudara, kita kembali kepada sejarah atau perjalanan dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Bangsa yang diberikan janji yang besar oleh Tuhan. Bangsa yang dipercayakan satu hal yang besar oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa di dalam perjalanannya, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang dijanjikan Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan madunya, Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa. Tetapi di dalam perjalanan bangsa Israel, bangsa ini mulai ragu, ada banyak keraguan-raguan, ada banyak mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Mereka tidak percaya kenapa? Karena bagaimana nih Tuhan katanya mau memelihara kita, tapi kita lapar. Tuhan menjaga kita, tapi kok kita menderita. Wah, kita lebih baik kembali ke Mesir. Kita lebih baik ada di bawah Firaun dan sebagainya. Karena ada tantangan hidup, karena ada kesulitan hidup, membawa bangsa Israel, mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Padahal janji Tuhan itu adalah janji yang besar, yang luar biasa. Janji yang penuh dengan berkat. Saudara bisa dapatkan ya. Kenapa? Karena mereka menghadapi tantangan di dalam kehidupan mereka. So, tantangan, kesulitan hidup itu mengaburkan mata mereka dari janji Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan mereka melihat dan mereka mengalami banyak mujizat Tuhan, tapi mereka hidup dalam ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan. Jadi firman Tuhan ini katakan bahwa jangan kita menjadi tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, pada akhirnya saudara kasih Tuhan, kita bisa lihat bahwa ketidakpercayaan itu akan membawa kita pada penundaan akan penggenapan janji firman Tuhan, bahkan akan menghalangi kita menerima janji firman Tuhan. So next slide boleh. Membawa kita kepada kesulitan, kalau kita nggak percaya, kemudian membuat kita mudah berbuat dosa, dan pada akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Our unbelief will lead us into a delay and hinder us from receiving God's promises. Kalau kita nggak percaya terhadap janji firman Tuhan, Tuhan berikan janji loh, semuanya janji, tapi janjinya iya dan amin. Tuhan kita Tuhan yang berjanji, Tuhan kita Tuhan yang mengingat janjinya, Tuhan kita adalah Tuhan yang menggenapi janjinya, Tuhan yang memenuhi janjinya. Tapi kalau kita tidak percaya terhadap janji firman Tuhan, maka ada janji yang seharusnya menjadi bagian kita, tetapi janji itu jadi delay, jadi tambah panjang. Seharusnya kalau bangsa Israel tidak percaya, kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka menaati firman Tuhan, mereka nggak perlu tuh muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Saudara bayangkan 40 tahun loh. Wah, saya ini hampir gocap nih ya. Cuma lewat 40 tahun, saya kebayang kalau 40 tahun berarti saya hidup, kebayang gak? Lama sekali gitu. Di padang gurun, terus-terusan. Wah, kalau 40 tahun di Mall of America atau di American Dream enak kali ya, sebelahnya hotel gitu ya. Party terus, ini di padang gurun, kebayang. Kenapa? Karena mereka gak percaya sepenuhnya kepada janji firman Tuhan. Pada akhirnya itu membawa kepada delay, jadi penundaan. Bahkan mereka bisa jadi tidak mengalami janji Tuhan yang diberikan kepada hidup mereka. Dan bukan hanya itu membawa kita kepada masalah, lead us into trouble. Nah maka dari itu saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya janji Tuhan ada, penyertaan Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, ada amin, Immanuel. Tapi kita yang jauh dari Tuhan, kita tidak mau taat terhadap firman Tuhan, maka membawa kita kepada seringkali masalah demi masalah. Kasihan kadang-kadang iblis emang disalahin terus. Tapi ada firman Tuhan dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ya sebenarnya pencobaan yang biasa. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa berikan kekuatan kepada kita. Tapi seringkali keinginan kita sendiri yang membawa kita untuk jatuh dalam pencobaan. Betul ya? So, itu membawa kita kepada trouble dan membuat kita terbuka atau riskan terhadap dosa pada akhirnya. Karena tidak ada perlindungan Tuhan, tidak ada tuntunan Tuhan di sana, dan pada akhirnya membawa kita jauh dari Tuhan, keluar dari jalan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu kembali percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan yang menjadi dasar dari iman kita. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan, apa yang bisa kita percaya pada hari-hari ini? Saudara, apa yang bisa engkau percaya yang solid?
pemerintah, teman kita, keluarga, saudara, mereka bukan hal-hal yang solid, yang kuat, yang teguh, yang dapat kita percaya. Tapi firman Tuhanlah ya dan amin, Tuhan akan menggenapinya. Tidak ada satu titik pun, tidak ada satu iota pun firman Tuhan katakan, di mana itu akan terlewat. Langit, bumi berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, maka engkau akan menjadi bagian dari kehidupan yang Tuhan janjikan untuk setiap kita. Roma pasal 1 ayat 17, Romans 1:17 it says, for in it, di dalamnya, the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bahwa orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Iman itu apa? Percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat kita hidup? Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada janji Tuhan, kita percaya kepada penyertaan Tuhan, kepada penyediaan Tuhan, kepada perlindungan Tuhan. Itulah iman kita kepada Tuhan, dan iman kita kepada Tuhan itu seperti sauh yang kuat, menjadi dasar yang kuat, di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka engkau akan hidup, maka engkau akan dibawa kepada satu kehidupan yang penuh di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau encourage, saya mau ingatkan setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan sore hari ini. Mari, biar kita boleh punya hati yang percaya sepenuhnya kepada janji firman Tuhan. Engkau berdoa, engkau minta kepada Tuhan untuk berbicara, dan ketika Tuhan bicara lewat firman-Nya, engkau aminkan itu. Engkau doakan terus, maka itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan. Yang berikutnya, kita perlu menghindari yang namanya a cold heart. Let's avoid a cold heart. Hati yang dingin. Nah, hati yang dingin. Kalau udah dingin, ya diapain? Dipanasin dong ya. Kita di sini hidup dengan microwave, nggak bisa lepas dengan microwave. So, Matthew 24:12. Let's see. There will be such an increase of sin and lawlessness that those whose hearts once burn with passion for God and others will grow cold. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Kalau saya terjemahkan dari yang The Passion Translation ini, karena banyak dan meningkatnya dosa dan ketidaktaatan kepada hukum. Maksudnya apa? Ketidaktaatan kepada hukum Tuhan. Ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Dan kemudian bahwa mereka-mereka yang sebelumnya hatinya ini berapi-api. Berapi-api untuk siapa? Terbakar dengan gairah untuk Tuhan dan untuk orang lain. Jadi orang dulunya menyala-nyala, semangat luar biasa. Semangat luar biasa, wah melayani Tuhan luar biasa, wah memberi yang terbaik. Tetapi karena ketidaktaatan tadi, terus karena increase dosa yang terus ada di dalam kehidupan setiap mereka, akhirnya semuanya itu membawa hatinya menjadi dingin. Dari hati yang menyala-nyala bisa jadi dingin. Dinginnya kenapa? Saudara perhatikan, ini ayat yang dalam nih. Dingin karena dosa dan dingin karena tidak menaati firman Tuhan. Ternyata kalau kita mengabaikan firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, itu lambat laun membawa hati kita semakin dingin. Kasih kita terhadap Tuhan semakin dingin. Kasih kita kepada orang lain juga akan semakin dingin. Nah, dampaknya apa? Secara nyata apa? Well, saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya kalau kita tidak taat, ini mendinginkan kasih kita dan juga kasih kita kepada Tuhan dan pada sesama ya. Pada akhirnya pelayanan kita atau ibadah kita kepada Tuhan itu menjadi sekedar pemenuhan untuk sekedar rutinitas agamawi atau pemenuhan terhadap tuntutan dari keagamaan kita. Oh, masa Kristen gak ke gereja gitu. Tapi kita ke gereja bukan karena kita bergairah nih. Bukan karena kita semangat mau mendengar Tuhan, mau memuji Tuhan, mau melayani Tuhan. Pelayanan kita juga bisa jadi karena ya udah di schedule. Waduh, pelayanan sebagai orang Kristen pelayanan, hati-hati loh, kadang-kadang itu bisa tipis. Bisa tipis sehingga kita oke datang pelayanan, tapi kita melayani bukan dengan gairah. Beda gak? Bedanya apa? Orang yang penuh dengan gairah dengan orang yang
ya biasa-biasa aja. Itu. Mungkin apa ya, saya yang keinget, saya lihat ada, saya senang main badminton. Ada orang yang begitu antusias dengan apa yang mereka lakukan. Saya kagumnya, ada satu teman saya, itu dia setiap hari Jumat, kalau saya kan on off ya. Ini dia kayaknya kalau dia nggak ada acara keluarga atau liburan Natal, misalnya dia pergi kemana, setiap Jumat dia nyetir dari Portland. Nggak musim hujan, nggak musim panas, nggak musim gugur, nggak musim salju. Mau salju gede, kalau udah di chat ada, nanti main nggak, siapa aja yang datang, oke ada beberapa orang, oke saya datang jam sekian. Itu pakai mobil sedan dia dari Portland, Maine loh, sejam lebih nyetir, datang dan pulang sejam lagi. Wah ini orang semangat banget ya, badminton entusias banget gitu. Tapi saudara, orang kalau antusias itu kelihatan. Wah orang kalau udah cinta, nah ini sederhana nih. Wah kan gunungku daki katanya ya, lautku benar gitu. Ya kita bisa ambil contoh dalam banyak hal, tapi benar loh. Ingat aja diri sendiri deh, coba. Wah kan segala hal dilakukan dulu untuk mendapatkannya gitu. Tapi intinya apa? Benar, kita punya passion yang luar biasa. Waktu saya melayani Tuhan, saya kadang berdoa, ada Tuhan ya nih, saya ini udah mulai dingin nih di hadapan Tuhan. Saya kayaknya dalam pelayanan, dalam 25 tahun lebih mungkin, saya jujur bahwa saya tidak selalu kasih saya ini membara kepada Tuhan. Ada waktunya berat, ada waktunya capek, ada waktunya kasihnya dingin, tapi tetap harus pelayanan. Iya pelayanan tetap. Tapi kadang-kadang jadi, aduh ini saya tidak melayani Tuhan dengan gairah yang mula-mula, tidak dengan kasih yang mula-mula kembali. Lambat laun karena mungkin teralihkan oleh hal ini, ada kepikiran hal ini, apalagi kalau ada dosa yang masuk, udah kepikirannya udah nggak benar, tidak berjalan di dalam jalan Tuhan, maka itu membuat kasihnya jadi dingin. Pada akhirnya melayani Tuhan ya karena, bisa jadi karena jabatan, bisa jadi karena rutinitas, bisa jadi karena memang kita ya harus menjalani apa yang harus kita jalani gitu ya, atau sudah terbiasa melakukan hal itu. Tapi kembali, dasarnya bukan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau punya gairah kepada Tuhan, which is itu yang harus kita jaga, supaya api kita bisa terus terbakar, engkau akan melayani Tuhan dengan luar biasa dan berbeda. Engkau tidak akan jalan seperti yang kakinya berat gitu. Engkau akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, saya bukan mengatakan bahwa wah ini mau nyindir-nyindir nih karena ini kayaknya lagi pada malas, enggak. Tapi saya mau encourage, kita perlu diingatkan bahwa mari kita boleh terus melayani Tuhan dengan hati yang menyala-nyala, dengan hati yang berkobar-kobar, yang berapi-api. Ada amin? So, hati-hati kalau api itu udah nggak ada passion, udah nggak ada gairah, maka kita bisa jadi Farisi loh. Menaati hukum Taurat, berusaha memenuhi hukum Taurat, tanpa kasih kepada Tuhan. Yesus dia disiksa kenapa? Yesus mengasihi setiap orang. Tadi Yohanes 3 ayat 16. Dia memberikan yang terbaik. Tapi buat Farisi yang itu gak penting. Yang penting tuh harus keagamaannya, tradisinya, liturginya harus sempurna. Gak peduli ada orang jahat, ada orang miskin, ada orang yang kelaparan. Pokoknya kita gak boleh gaul sama mereka. Wah, secara hukum gak boleh, secara kebudayaan gak boleh misalnya. Tetapi apa yang membuat Yesus menerobos semua hal seperti itu? Kenapa? Karena ada kasih yang begitu luar biasa kepada umat manusia. Itu yang menjadi dasar dari semuanya. Nah, antidotnya apa? Obatnya apa? Sama, saudara yang kasih Tuhan, ketika seperti contohnya kita lagi camping misalnya, kita punya api unggun, kan lambat laun itu akan semakin kecil ya. Dan memang energi kita itu terpakai. Api yang ada dalam diri kita itu akan semakin surut seiring dengan kita menjalani kehidupan kita, seiring dengan kita melayani Tuhan. Maka dari itu bagian kita, tanggung jawab kita untuk tetap memasukkan kayu bakar ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya apinya tetap berkobar, supaya apinya tetap menyala-nyala. Kita gak bisa tuh diurapi, wah kadang ada doa pengurapan, wah semangat, set, kita pikir once and for all, sampai seumur hidup saya bakal diurapi, saya bakal berapi-api. Enggak seperti itu. Kita perlu terus menaruh kembali kayu bakar demi kayu bakar, supaya dalam hati kita boleh terus berapi-api di dalam Tuhan. Yaitu gimana caranya? Tambahkan terus kayu bakar di dalam api hatimu. Baca firman Tuhan, meditasi firman Tuhan, layani orang,
ketemu dengan orang lain, rasakan hati Tuhan. Sehingga kita boleh terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 11 bagus dikatakan seperti ini. Be on fire with the Spirit and serve the Lord. Ini saya tulis beberapa terjemahan ya. Keep yourself fueled and aflame. Terbakar. Biar dirimu itu boleh penuh gitu, bahan bakarnya itu boleh penuh. Dan terus berapi-api. Atau dalam The Passion Translation, keeping your passion toward Him boiling hot. Well ya, kalau udah air panas, kalau apinya dimatiin kan dia akan lama-lama akan dingin. Nah perlu dipanasin lagi. Nah diri kita perlu terus dipanasi. Tanggung jawab siapa untuk kita boleh memanasi, supaya kita boleh tetap bergairah dalam Tuhan. Itu tanggung jawab kita sendiri. Selain memang berikutnya tanggung jawab kita juga untuk memanasi orang lain di sekitar kita. Firman Tuhan katakan juga untuk kita boleh menyemangati, saling ya. Masih ingat pelajaran tentang saling mengencourage, saling mendorong satu sama lain di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan baik. Tapi terlebih dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tanggung jawab kita untuk kita boleh terus menjaga supaya hati kita jangan dingin, tetap menyala-nyala. So saya mau encourage, kalau mungkin hatimu dingin, kau sudah jadi biasa-biasa aja, tahun ini menjadi tahun yang baik, menjadi awal yang baik untuk kita boleh membakar hati kita kembali. Kau bisa mulai dengan berdoa kembali kepada Tuhan. Bilang sederhana, Tuhan saya mau kembali berapi-api, menyala-nyala, mengalami kasih yang mula-mula, jatuh cinta lagi kepada Engkau Tuhan. Renungkan firman Tuhan dan jalani dari situ. Doakan tiap hari, katakan tiap hari, Tuhan aku mau jatuh cinta lagi Tuhan sama Engkau Tuhan. Aku gak mau biasa-biasa aja. Saudara kadang-kadang doa tuh simple. Apa yang kau mau, engkau katakan aja. Seperti tadi, Tuhan, kalau perlu kau sampai nangis, Tuhan, saya mau jatuh cinta lagi. Saya mau menyala-nyala, Tuhan. Saya mau berkobar lagi api di dalam hati saya untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Saya gak mau biasa-biasa aja Tuhan. Nah, kenapa? Karena tadi bahwa bahaya sekali ketika hati kita menjadi dingin. Gitu. Kita akan dibawa untuk terjebak masuk ke dalam dosa, pada akhirnya juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir, let's avoid one thing that's called an unclean heart. Unclean heart. From the book of Psalms chapter 51 verse 10. The Bible says, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara kalau ada Alkitab saya mau ajak kita buka kepada Mazmur pasal yang ke-51 ya, kita buka dalam bahasa Indonesianya. Mazmur pasal yang ke-51 ini ketika Daud berdosa, kemudian dia bertobat kepada Tuhan. Saya buka dalam bahasa Indonesianya. Oke. Mazmur 51 ya. Saudara perhatikan mulai ayat yang ke berapa ya? Keempat. Bisa ya. Bahasa Indonesianya dikatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah saudara, ayat yang kelima itu Daud sendiri sadar bahwa dia tahu bahwa sebagai manusia, kita ini sudah memiliki yang namanya benih dosa dalam hidup kita. Kita dilahirkan dengan ada benih dosa, dengan ada potensi dosa. Maka dari itu, sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Oke, kita punya Tuhan, tapi seringkali kita salah di hadapan Tuhan. Kita marah lagi sederhana, ya mungkin nyuri enggak gitu, ngerampok enggak. Tapi ada bentuk yang lain di mana kita berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada sesama misalnya. Karena kenapa? Karena memang ada benih dosa. Untuk itu kita perlu pertolongan Tuhan. Nah Daud nyatakan itu gitu. Di ayat yang kelima bahwa memang sebenarnya aku ini bergumul dengan dosaku, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Bahwa intinya di dalam diri kita itu ada benih dosa. Tapi Daud, dia punya hati yang bersih di hadapan Tuhan. Selain hati yang rendah hati, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan bersihkan aku Tuhan. Tuhan tahirkan aku. Kemudian ayat berapa lagi? Ayat yang ke-9 dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat yang ke-12 lagi, jadikanlah hatiku tahir ya Allah,
dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Wah, ini Daud nih orang yang luar biasa. Saudara, kita secara manusia kita punya kecenderungan untuk melakukan dosa dalam hidup kita. Apa yang Daud lakukan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, sebagai orang yang diurapi Tuhan sebagai raja, dia melakukan kesalahan. Dia menaruh Uriah di depan sehingga Uriah mati dan dia mengambil Batsheba untuk menjadi istrinya. Kemudian Daud bersalah, Daud berdosa, tapi dia kembali kepada Tuhan ketika dia tahu hatinya kotor. Wah, dia bilang, Tuhan, bersihkan hatiku Tuhan. Aku nih mau bersih. Nah, ini satu attitude, satu sikap hati, satu kondisi hati yang kita perlu berdoa dan terus kita usahakan supaya hati kita bersih di hadapan Tuhan. Maka dari itu, refleksi atau perenungan kita terhadap kehidupan kita sehari-hari itu harus menjadi satu hal yang rutin ya terhadap Tuhan. Tuhan, aduh hati tadi mungkin saya marah Tuhan ya. Mungkin saya salah Tuhan ya. Kalau saya salah, kalau saya marah, kayaknya saya salah deh sama dia Tuhan. Sama istri kah, sama anak kah gitu. Ampuni aku Tuhan, bersihkan aku Tuhan. Perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk boleh meminta kepada Tuhan, Tuhan bersihkan aku, tahirkan aku Tuhan. So bersihkan aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, kita boleh secara terus menerus meminta Tuhan untuk Tuhan boleh membersihkan hati kita, roh kita, dan mengisi hati kita dengan satu hal yang baru yang dari Tuhan. Ada kerinduan yang baru, ada kasih yang baru, ada kemurnian yang baru untuk kita bisa mengasihi banyak orang dalam kehidupan kita. Wah, Daud, dia adalah orang yang luar biasa. Saya kagum dengan satu pribadi ini. Sebagai raja itu tidak gampang untuk merendahkan dirinya, betul? Engkau semakin tinggi, hati-hati, banyak orang ingin memiliki posisi yang tinggi. Tapi sayangnya ketika mereka semakin tinggi, hatinya semakin tinggi. Seharusnya ketika kita semakin tinggi, hati kita boleh semakin rendah di hadapan Tuhan. Kita gampang dikoreksi, gampang kepada Tuhan untuk Tuhan, ujilah aku Tuhan, ini aku Tuhan. Berani gak ngomong gitu sama Tuhan? Kalau sama Tuhan, gak apa-apa saudara. Daud bahkan bilang, lebih baik aku datang kepada Tuhan. Karena kalau aku datang kepada manusia, penghakiman manusia yang berlaku kepada diriku. Tapi di dalam Tuhan, itu ada kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Tujuan Tuhan itu ketika dia menegur, dia mendisiplin kita untuk membawa kita menjadi baik. Tapi yang seringkali membawa kita tidak menerima yang terbaik, yang membawa kita tidak menjadi baik, karena memang kita hatinya itu sudah banyak terkamiri oleh banyak hal, hati kita tidak jujur, hati kita tidak bersih di hadapan Tuhan, hati kita tidak mau rendah hati di hadapan Tuhan untuk meminta kepada Tuhan untuk membersihkan hati kita. Tapi saudara, kalau engkau memiliki hati yang seperti ini, wah luar biasa. Saya percaya engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat ini. Ini yang menjadi rangkuman dari beberapa poin, ada 6 poin ya, 3 poin 2 minggu lalu dan 3 poin pada hari ini. Yesus ini dia sebenarnya sangat concern, sangat perhatian dengan kondisi hati kita. Dan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8, Matthew 5:8, as we know, the Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Diberkatilah orang yang murni hatinya, yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. So kalau saya bisa gambarkan dari semuanya, jadi kita perlu memiliki hati yang seperti Tuhan. Ada banyak hal, hati yang bersih, yang rendah hati, yang tidak keras gitu ya. Kenapa? Karena ketika hati kita suci, murni, kita akan melihat Allah. Dalam The Passion Translations, next, hope it will gives us a better understanding, deeper understanding. The Bible says, what bliss you experience when your heart is pure. For then your eyes will open to see more and more of God. Betapa bahagianya kita kalau hati kita ini murni. Jadi kalau orang hatinya murni itu bahagia. Kenapa? Karena matanya itu akan terbuka untuk melihat dan melihat Tuhan lebih lagi. Maksudnya apa? Saudara yang kasih Tuhan. Pertama di sini ketika dikatakan pure, suci, itu murni, bersih dalam arti apa? Tidak terkontaminasi. Terkontaminasi itu apa? Bahwa tidak ada unsur yang lain.
ketika kita bilang susu murni, ya susu. Dulu waktu kecil saya suka minum susu murni, karena langsung diambil dari Lembang penghasil susu murni ya. Ya mungkin susu murninya juga nggak murni-murni banget gitu, kecuali kita datang baru diperes gitu ya. Tapi ada yang memang baru diperes langsung dibungkus, pasteurize itu bukan dicampur ya, dikondisikan, tapi susu murni gitu. Oh itu murni benar-benar, bukan susu yang di kotak. Nah tidak terkontaminasi atau tidak ada campuran yang lain gitu. Jadi dia lawan katanya ini kalau murni itu impure atau contaminated atau polluted. Sudah terpolusi, sudah terkontaminasi dalam arti sudah tercampur dengan yang lain. Nah firman Tuhan katakan kalau kita hatinya murni, suci, kita ini bahagia. Kenapa? Karena hati yang murni itu akan membawa kita bisa melihat Tuhan. Artinya apa? Ketika kita memiliki hati yang murni, kita bisa melihat Tuhan di dalam firman Tuhan. Karena saudara, ada orang yang baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi mereka tidak melihat Tuhan. Kenapa? Karena hatinya gak murni. Yang ada akhirnya penuduhan. Pernah gak kayak seperti itu? Mungkin iblis pakai itu. Atau kita karena kesal sama orang, kita marah sama orang, kita benci sama seseorang. Ketika kita baca firman Tuhan, wah langsung di pikiran kita tuh apa? Oh ini ayat buat dia nih pas banget. Nah itu gak murni. Yang kepikirnya kan langsung, wah ya mungkin benar juga gitu bahwa orang itu harus bertobat, benar. Tapi karena hati kita cenderung pada diri kita sendiri, yang keinget tuh bukan kitanya yang berubah, tapi orang lain yang harus berubah. Bukan kita yang berdosa, bukan saya yang bersalah atau apa yang saya lakukan yang salah di hadapan Tuhan, tapi yang kita lihat apa yang orang lain lakukan yang salah terhadap kita dan di hadapan Tuhan. Orang Indonesia punya pepatah tuh, apa yang kuman di seberang lautan kelihatan, tapi balok di mata sendiri gak kelihatan. Nah, kalau kita murni hatinya, ketika kita baca firman Tuhan, kita akan melihat Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan, kita akan mengenal jalan-jalannya, kita akan melihat, wah ternyata Tuhan ini luar biasa ya. Kita akan dibawa kepada pribadinya, semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Dan ada akibat dari itu, makin mengenal Tuhan kita makin kuat, kita akan menjadi jemaat yang bertindak. Itu yang menjadi tema kita. Dan berikutnya, ketika kita murni hati kita juga akan bisa melihat Tuhan lebih dan lebih lagi, yaitu melihat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah ini dia nih, sedih loh, saya lihat banyak orang Kristen yang mereka melayani Tuhan, mereka ikut Tuhan, tapi mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Mereka tidak mendengar suara Tuhan, mereka tidak mengalami janji firman Tuhan. Benar gak? At some point, for some maybe some occasions gitu ya, some period of time, I believe that all of us, we've been there. That it seems like we are so distant. Kayaknya gak ada suara Tuhan, gak ada pekerjaan Tuhan, gak ada pernyataan Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan. Semuanya biasa aja. Kenapa? Karena fokus kita gak kepada Tuhan sebenarnya. Fokus kita ya kepada hal-hal yang lain, apalagi hati kita sebenarnya. Gak fokus terhadap Tuhan, terlalu terkontaminasi, terpolusikan dengan banyak hal. Kita nggak fokus kepada Tuhan, tapi waktu ibadah misalnya fokusnya, wah ini ada gosip apa lagi ya. Wah puji Tuhan saya berdoa di sini udah nggak ada tuh yang gitu-gitu tuh. Ada orang datang ke gereja cuma untuk social networking aja gitu. Ada berita apa lagi nih? Ada berita apa lagi nih? Wah bisa ngobrolnya lebih rame daripada diskusi firman. Atau yang lain-lain. Ya kenapa? Karena hatinya itu tidak murni. Tapi ini satu hal yang luar biasa. Ketika hati kita murni di hadapan Tuhan, maka itu akan bawa kita untuk mengalami Tuhan, melihat Tuhan, mengalami Tuhan, yaitu dalam firman Tuhan, dan melihat Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara mau tentunya ya, mengalami Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Amin. Melihat, mengalami firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Kita melihat, kita mengalami, kita merasakan secara pribadi bahwa ya Tuhan memberkati kita. Diawali dari apa? Ketika hati kita bisa murni di hadapan Allah. So, saudara yang kasih Tuhan, saya encourage. Seiring dengan kita memulai tahun ini, mari kita boleh mulai dengan hati yang benar. Dan mari kita memulai dengan hatinya Tuhan. Biar hati kita boleh terus disempurnakan sesuai dengan firman Tuhan.
Dan kita boleh berdoa terus, kita miliki hati Tuhan. Dan saya percaya seperti apa yang firman Tuhan katakan, saya berdoa tahun ini setiap kita boleh mengalami Tuhan lebih lagi. To see more and more of God. You've seen, you've experienced God's goodness in your life. Engkau telah mengalami kebaikan Tuhan. Engkau telah mengalami berkat Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan. Kemurahan Tuhan. Tapi saya berdoa tahun ini engkau bisa mengalami lebih lagi. More and more. Lebih lagi berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat Yesus yang boleh menjadi model dalam kehidupan kami. Engkau yang boleh menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan karena apa yang Yesus lakukan, nama-Mu Tuhan, nama Yesus itu menjadi nama yang berkuasa di mana semuanya itu bertekuk lutut Tuhan. Semuanya tunduk di bawah nama Yesus Tuhan. Engkau mendapatkan posisi yang luar biasa. Berdoa Tuhan, pada sore hari ini biar setiap jemaat Tuhan seiring dengan kami masuk dari hari ke hari, minggu ke minggu, untuk pada bulan demi bulan di tahun 2024 ini. Berdoa setiap jemaat Tuhan di tempat ini, setiap kami Tuhan, hamba-Mu tidak terkecuali, biar hati kami boleh semakin bersih di hadapan Engkau Tuhan. Biar kami boleh semakin murni di hadapan Tuhan. Hati kami tidak bercabang, hati kami tidak mendua hati kami tidak dingin Tuhan. Kami tidak memiliki hati yang keras, kami tidak memiliki hati yang sombong di hadapan Tuhan. Tapi hati kami boleh mudah dibentuk, lembut di hadapan Tuhan, dengar-dengar terhadap Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, pada akhirnya kami boleh merefleksikan pribadi Yesus, image di mana Tuhan menciptakan setiap umat manusia sesuai dengan gambar Tuhan. Biar kami juga boleh merefleksikan hati Tuhan ketika kami bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kerinduan kami, ini menjadi doa kami Tuhan. Biar lewat gereja ini, lewat setiap kami, lewat setiap pribadi yang ada, Yesus yang menjadi Tuhan kami itu boleh dinyatakan, boleh dilihat oleh banyak orang, boleh dialami oleh banyak orang, oleh teman-teman, oleh lingkungan kami Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus yang boleh tolong kami, pakai kami Tuhan. Bawa kami selalu untuk menjadi tahir dan luruskan hati kami selalu Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami bukan hanya hidup untuk menikmati berkat Tuhan. Kami tidak hanya hidup untuk fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dengan menyatakan Yesus lewat kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Diberkati jemaat Tuhan dan dimeteraikan firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sembah Tuhan.